Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan masih di pelaku UMKM lokal Kota Bekasi. Malam ini kita lagi nyamperin di daerah Pondok Hijau ya? Pondok Hijau. Pondok Hijau. Masuknya Bekasi apa? Tambun. Oh, masuknya udah kabupaten ya? Iya, Kabupaten Bekasi. Dengan siapa langsung diperkenalin? Dengan Wawan. Biasa dipanggilnya Wangon. Usahanya apa? Kenapa? Usahanya yang lu jalanin Usahanya sekarang gue jadi anak kopi. Anak kopi. Anak streetan aja deh. Streetan. Cokro kopi ya? Cokro kopi. Cokro kopi bisa dilihat. Oke, Wan. Gue nyebutnya Wawan ya, manggil ya. Oke, Wan. Langsung Q&A ya. Pertanyaan pertama nih, sejak kapan lo memulai usaha kopi lo ini? Sebenarnya untuk berdirinya si Cokro ini tuh baru-baru ini. Sebelumnya gue udah jalan nge-street kopi gini udah sekitar setahun setengah lah bang. Dengan nama Cokro Kopi juga atau bukan? Beda lagi. Oh beda. Dulunya mungkin join sama teman terus ini ya, bukan sebenarnya bukan teman sih, teman lebih dekat gitu bang. Iya. Oh kekasih. Yes. Lo suka begitu, lo ngomong aja kekasih ya kan? Kayak gitu jadinya. Gitu bang. Terus kelas nih berdua. Kelas berdua. Kira gua untuk maksudnya gue bisa mau buka sendiri nih. Oh gitu. Tapi si mantan lo itu buka kopi juga sekarang? Masih kayaknya sih bang. Oh masih? Tapi lo udah nggak mau tahu? Udah membuka lo? Udahlah. Gue buka lembaran yang baru. Lembaran baru. Oke, berarti lo mulai start si Cokro Kopi ini setelah lo udah nggak sama itu? Berapa lama nih? Ini udah jalan 4 bulan lah bang. 4 bulanan ya? Baru lah bang. Berarti sesudah pandemi berapa ini lo buka gitu ya? Iya. Ya berarti ya. Oke tuh 4 bulan. Nah, terus lo ngejalanin ini benar-benar sendiri? Ini dua orang teman lo ini karyawan atau gimana jatuhnya nih? Jatuhnya dia kan masih SMA nih bang. Oh gitu? Kelas 3. Oh, masih muda ya? Iya, masih SMA. Ya? Gue buka sendiri, berdiri sendiri, akhirnya gue ngajak mereka. Daripada dia di rumah terus, jenuh gitu, kan. Bener. Daripada dia di rumah, cuman kerjanya nongkrong, ngabisin duit orang tua atau gimana, Iya, gue ajak, lu mau nggak ikut gue? Sedangkan kan lu kalau paginya kan sekolah, ya kan, malamnya lu biasanya kegiatan biasanya nongkrong. Iya. Lu tapi kan sekolah juga kan sekarang kan udah WFH kan, iya, bener kan, di rumah terus ya. Makanya gue ajak ke sini, lu mau ikut gak? Daripada lu malam nggak ngapa-ngapain, cuma hanya nongkrong doang. Nggak jelas. Lebih baik lu ikut gua nongkrong yang bermanfaat. Bener. Berarti jiwa lu keren juga nih, mengajarkan anak muda biar punya jiwa entrepreneur. Bener gak? Betul bang. Iya, karena kan emang yang dibutuhin sama ya maksudnya kan UMKM kecil kayak kita gini kan dibutuhin juga sebetulnya sama negara kita ya kan, karena perputarannya gitu kan. Terus gini, lo kan setahun setengah tuh yang kemarin ya, dibuka sama Bokin, terus sekarang 4 bulan. Nah basic lo tahu dari kopi itu awalnya dari mana? Awalnya gue otodidak sih bang. Otodidak dari teman ke teman, gue diajarin. Akhirnya gue mencoba buat buka usaha sendiri. Berani, gue bisa. Tapi lo basicnya penyuka kopi? Penyuka kopi ya? Kopi apa aja lo minum? Kopi aja gue minum. Lo minum ya? Sampai dulu bahkan gue pas begitu gue belajar, gue ditesnya dengan
berbagai jenis kopi, gue harus tahu itu kopi apa. Maksudnya dites sama Temen gue. oh, sebelum lo buka ini. Sebelum gue buka. Iya. Awal dulu tuh. Awal dulu. Oh, lu suruh nebak nih, ini kopi apa nih, Iya, kopi kan apa? gua sambil belajar, Hmm. sambil gue gimana cara metodenya bikin nyeduh tuh kopi gimana, yang baik tuh gimana, terus perbedaan kopi yang Arabica atau Robusta tuh kayak apa. Oh iya. Nah di situ gue suruh ditesnya begitu, gue nih jenis kopi apa. Nah dari Oh, situ iya. kan dari kopi itu kan ada karakter. Iya, rasanya karakternya kan. rasa. Jadi Ada gue yang harus asem, ada yang ini ya gitu ya. Jadi gue bisa meresapi itu, ini kopi dari mana, ini kopi dari mana. Oh, jadi lu udah ngeriset lah istilahnya ya sebelum buka ini ya. Karena kan banyak banget teman-teman yang ya maksudnya kayak gua sendiri pun gue penyuka kopi, tapi gue nggak paham nih, ini kopi apa nih, kopi gue nggak paham, cuman sekedar kopinya enak nih, kopinya enak, gue sekedar gitu doang gitu. Nah berarti lo ngeriset nih ya selama ini ya, istilahnya udah paham lah sebelumnya udah. Jadi lo buka ini nggak cuman sekedar buka ikut-ikutan doang, jadi lo udah ini udah ngeriset. Banyak tuh yang lagi ngehits kita ikutan. Nah, daripada zaman dulunya tuh es kepal segala macam. nah itu hilang ya sama sekali kan? sekarang ya, kayak gitu. Nah terus kalau misalkan lo ada berapa varian nih di tempat lo sekarang? Kalau buat kopinya aja ya? Kalau buat kopi sebenarnya pada umumnya. Pada umumnya sama ya? Sama ya? sama. Tapi equipment yang lo butuhin juga kayaknya, maksudnya yang ada di sini juga kayaknya udah ya lumayan lah, walaupun yang tempat street begini sih lo udah lumayan. Memang ya kan? gua kan modelnya manual semua bang. Manual semua, masih manual. Karena kalau yang model-model di tempat kafe segala macam kan butuh listrik. Bener. Ya kan? Dan wattnya juga gede-gede banget. Iya betul itu dia. Iya bener, wattnya so gue emang, soalnya berapa kali tempat kedai kopi temen gue pas dia lagi nyalain mesin ngejepret tuh. Nah, ya kan sering kayak gitu ya? Yang gua alamin yang udah begitu. Kayak gitu ya? Sering ya? Gitu. Ya gitu istilahnya malah. Dan harganya juga lumayan bang. Nah, lo kayaknya kalau gue lihat nih start from 5.000 ya? Yoi. Start from 5.000. Oke, kalau buat, nah tadi ngomongin masalah ini, varian harga yang paling termurah di tempat lo nih 5.000 ini? 5.000. 5.000 tuh untuk Kopi jenis tubruk. Kopi tubruk. Yang dipakai kopi bubuk kan tetap kan? Dari beans Robusta gua. Oh Robusta, tetap Robusta tuh 5.000 tuh. Gawat tuh. Kalau buat ngopi kemarin itu 5.000, dan gue juga emang nyobainnya enak banget. Dan untuk yang paling range paling mahal? Kalau range paling mahal itu kayak model-model pakai sirup bang. Kopi pakai sirup? Iya. Ada nih? Dicampur susu. Kayak kopi karamel, karamel macchiato. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Itu buat itu di varian harga? es sih dia. Es Oh, bisa, berbentuknya yang es, hot oh. juga bisa. Harganya? Harganya 20.000 Pak. 20 ribuan. 20 ribuan. Paling range harga gue paling mahal 20.000. 20.000 ya, tapi udah pakai karamel segala Iya. macem gitu ya. Tapi lo emang sekarang masih fokus di minuman aja nih? Kayak cemilan-cemilan belum? Cemilan-cemilan nanti coming soon lah. Lo coming soon. Tapi dari lo sendiri atau lo join sama partner nih? Ada partner gue. Oh iya, karena beberapa tempat kan yang udah gue kunjungin, mereka kalau buat cemilan ada partnernya, Wan, ya kan. Betul, Jadi betul. biar lo fokusnya di minuman aja deh, ya kan. Bagi-bagi rezeki juga. Betul, bener nggak? itu yang gue ini. Kayak gitu. Nah, kalau gue lihat tempatnya enak sih. Terus suka dukanya selama lo jalanin 4 bulan ini apa nih, Wan? Kenapa? Suka duka selama 4 bulan. Suka dukanya hujan sih bang. Hujan ya? Hujan. Itu yang membuat gue apa ya? Sedih lah. Iya. Masukan nggak ada, hujan. Oh, gitu ya? Kadang sedihnya lagi begitu lagi rame tiba-tiba hujan, gue kasihan sama customer Iya. gue. Tapi bisa agak minggir ke sini kan, paling nggak kan sedikit kan? Bisa bang. Bisa Cuman ya? Kan posisi kalau lagi rame Iya berebutan sih, kan. berebutan sih, susah Kasian, sih, iya. kesian sih emang. Cuman ya mau gimana lagi? Iya Mau benar nggak mau. benar. Atau mungkin langkah ke depan lo mau nyedain payung bulat atau Iya, gimana? memang rencana gue bagaimana? Itu kan beginilah anak street kan lawannya hujan. Bang. Benar. Semua yang udah dikontenin berapa kali emang bermasalahnya sama hujan. Hujan. Iya sih kayak gitu. Makanya gue untuk kedepannya paling gue kasih opsinya paling kayak apa, meja payung tuh. Iya, meja payung bulat gitu. Atau enggak gue nanti kayak model terpal yang bisa dilipat. Oh iya, jadi ya kalau misalkan hujan lo udah siap siaga Iya, buat kayak ini yang bisa kanopi. dilipet tuh. Iya. Nah, kayak Jadi paling enggak kan kalau udah dapet kayak gitu
lo nggak khawatir, Iya, customer betul. juga masih ngerasa nyaman gitu ya Wan ya. Emang sih maksudnya kita kan emang harus nginiin customer ya kan. Iya, betul. Apalagi sekarang emang musim hujan mulu nih. Hujan. Musim hujan. Tapi cocok sih musim hujan sama kopi ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, varian-varian kopi selama ini yang lo dapet, apa lo ada pemasok atau lo nyari sendiri kayak buat biji kopi apa segala macam itu kan? Gue nyari sendiri sih bang. Nyari sendiri. Sebelumnya gue pakai supplier yang tempat gue yang dulu. Oh, yang barengan sama mantan lo ini? Iya, mantan gue. Cuman setelah gue pikir-pikir, gue mencoba Explore lagi. Akhirnya gue dapet di Bekasi. Oh gitu. Jadi sebelumnya di luar Bekasi? Luar di daerah Jakarta Pusat. Bang. Oh, Jakarta Pusat. Lumayan jauh ya. Lumayan Oh, lu banyak. mulai di situ tuh. Sekarang ngambil di Bekasi. Jadi udah supplier tetap ya buat lu sekarang? Iya. Sama gue kan sekarang dari biji dari Jawa nih. Oh, baru lagi nih. Ntar gue ngerosting di tempat teman gue itu. Oh gitu. Jadinya gue explore sendiri. Explore sendiri. Nah tuh apa namanya? Kalau buat yang selama ini lu ambil, yang paling orang banyak suka tuh apa tuh Wan? Selama ini yang lu jual, yang paling orang yang best seller lu lah. Best sellernya. Kalau di SDM sekitar sih kayak penikmat kopinya kurang sih bang. Kurang ya? Iya, kalau daerah sini kurang. Dia lebih ke non kopinya. Kalau non kopi itu ada apa itu? Non kopinya itu ada coklat. Oh, coklat. Iya, Coklat panas. Coklat panas. Coklat panas. Red velvet. Red velvet. Terus taro, black forest. Kayak gitu-gitu ya? Green tea, Itu, ya. itu lebih ke minuman dingin atau lebih ke minuman hangat sih? Dingin bisa, panas juga bisa. Oh, gitu. Tergantung customernya. Iya, asal jangan panas dingin ya, Iya. meriang loh. Oh, berarti mungkin karena emang di Bekasi juga udah banyak kedai kopi, Wan? Iya, betul. Udah merajalela bang. Pertanyaan berikutnya gini, Wan. Kalau yang gue lihat, gue tinggal di sekitar Bekasi Timur, Wan. Bekasi Timur, ya sorry nyebut nama. Bekasi Timur ada Kopi Maning. Pernah Iya. dengar Kopi Maning yang Tahu, ini, Bang. Nah, setelah Kopi Maning nge-booming, circle sekitarnya banyak banget. Nah, yang gue tanya tuh sekarang gimana sih cara lo campaign promo kedai kopi lo nih biar masyarakat sekitar tahu nih, maksudnya di sini ada lo Cokro Kopi. Nah, yang lo lakuin selama ini apa, Wan? Yang gue lakuin selama ini cuman dari hanya teman ke teman, mulut ke mulut sih bang. Sama dari sosial media aja. Sosmed yang main ya? Iya. Berarti IG ada ya? IG ada. IG ada, nanti berarti ada di deskripsi ya? Berarti kayak gitu. Terus kalau misalkan lu lihat perkembangan kedai-kedai kopi di Bekasi ini gimana nih? Menurut perkembangan gua. Yang lu lihat ya? Lu mantap juga nggak sih? Iya bang. Gue Iya. takutnya kayak yang model es kepal tau gak lu bang? Itu semua orang bisa buka, cuman ntar bingung yang mau beli siapa. Iya. Bener. Gitu. Malah justru sekarang kalau yang gua lihat nih, tempat kopi itu malah menjual dengan tempatnya sih. Lebih ke tempat ya? Iya. Sama ini ya mungkin ya? Kalau dalam mata gua ya, Iya. kalau mata pandang gua, tempat-tempat kopi memang yang diburu sama anak-anak yang nongkrong. Iya. Itu biasanya Tempatnya. Sama buat foto-foto Instagramable ya, biasanya ya? apalagi zaman-zaman sekarang kan Zaman sosmed sekarang. kayak model-model Tapi gini sih Instagram. Wan ya, dengan banyaknya kedai kopi kayak begini, lu ngerasa nggak sih kita tuh butuh circle pertemanan sama circle komunitas yang utamanya deket sama kita dulu, Butuh banget sih, ya kan? butuh banget. Bener kan? Karena yang gue lihat gitu, maksudnya dari omongan teman-teman yang udah buka, wah sekarang mah susah kalau misalkan buka kedai tapi kita nggak punya circle pertemanan yang banyak Iya, nih. Betul bang. Karena kan mereka keluar rumah pun, ya kayak gue yang tadi gue bilang, Bekasi Timur, set mau ngopi tinggal, ya gue tinggal milih mau kemana gitu Iya, kan, asal betul. kuat-kuat duitnya semana aja Iya. nih range harganya. Betul. Ya berarti tetap penting ya? Penting banget. Tetap penting. Penting banget.
Makanya gue kenapa lebih ke mulut teman ke teman gitu. Karena ya itu tadi, gue buka gini. Memang sebenarnya ada tujuannya juga bang. Gue buka gimana caranya bisa pada tahu kesini nongkrong bareng semua. Bener. Terus kita silaturahmi sama teman-teman lama, ya kan. Memang gue pengen itu sebenarnya tujuan gue. Tujuannya itu ya. Yang penting ngumpulin teman-teman dulu, jalin jadi ajang silaturahim ya. Karena kan dulu kan gue sempat main band juga kan. Sempat pecah, yang tadinya pecah, gue bisa ada yang lihat lewat. Lu buka kopi di sini ya? Iya. Oh, temen lo yang dulu? Yang dulu, teman band gue dulu. Temen gue band dulu ceritanya ngelihat gua di sini buka. Emang berarti setelah lu udah nggak ngeband sama dia, lost contact lo? Lost contact gua bang. Emang biasa ya ngeband tuh udah kayak pacaran nih. Parah. Kalau udah ini musuhan dia udah jadi aduh kayak gituan nih. Gitu bang. Gawat emang ngeri. Ya terus akhirnya dia ngechat gua lagi, ngontak gua lagi. Lu buka di situ ya, Wan, buka kopi sekarang. Iya. Kalau misalkan pengunjung nih, Wan, kalau yang tadi kita omongin tadi, itu lebih banyak dari circle pertemanan lo, apa orang-orang yang di sekitar sini datang? Buat sekarang ini sama 4 bulan ini? Selama ini masih banyak circle teman-teman gua. Cuman kesini-sini udah banyak masyarakat yang sekitar sini. Udah ya. Bahkan anak-anak komplek yang di Taman Rafflesia ini juga udah mulai kesini. Udah pada kesini. Ya udah lumayan lah. Udah lumayan ya. Istilahnya ngejalin ya. Emang yang penting kan tadinya kan emang teman-teman dekat. Kalau misalkan orang sekitar mah itu bonus. Iya. Bener ya, Wan? Kayak gitu. Nah, oke Wan. Terus pertanyaan selanjutnya, langkah ke depan apa nih Wan yang mau lo lakuin setelah pandemi ini? Apa ya, kalau pandemi susah berakhir ya, kalau PSBB ini agak longgar gitu. Agak longgar. Ada nggak maksudnya langkah-langkah ke depan lo yang mau lakuin? Langkah ke depan lagi sih gue memang nanti kan gue mau collabs juga sama temen gue. Collabsnya tuh yang kayak makanannya. Oh ya, makanannya. Makanannya nanti bakal gue lebarin lagi. Oh, tempatnya space-nya lebih space lebarin lagi karena biasanya tuh Jumat, Sabtu, Minggu tuh suka overload bang. Oh, tempat ya. Satu dari kalangan anak-anak gua juga. Iya. Temen gua juga. Iya. Apalagi temen 2 orang ini nih, pegawai lu nih, karena kan masih doyan nongkrong ya. Itu. Mereka kan masih young blood, ya kan. Parah. Masih doyan nongkrong. Ditambah lagi ada pengunjung yang di sekitar mau pada masuk. Oh gitu. Itu yang gua alamin sih kalau misalkan. Kemarin sempat overload gitu. Overload gitu. Nah berarti kan kalau kayak gitu mesti nambah equipment ya, bangku, meja, segala macem gitu ya. Nah terus lu bilang lu pernah ngeband. Apa nggak punya rencana lu ngadain kayak akustik perform jadi sini gitu? Udah pernah ada? Udah ada. Sebelumnya memang udah ada bang. Oh, udah ada di sini? Udah ada. Setiap malam minggu biasanya. Oh pernah? Setiap malam minggu. Gua ajakin teman gua dulu yang band, ayo kita main biasa aja lah. Iya, ngejamming aja lah. Jamming biasa. Yang penting yang malam minggu datang ngopi ada hiburan. Iya, betul. Ya, kayak gitu. Biar nggak sepi-sepi banget kan. Berarti udah ada ya? Udah ada bang. Udah ada. Semenjak PSBB kemarin agak kehambat. Iya, betul. Agak kehambat. Nah, buat prospek kedepannya sih itu tadi, gua mau kumpulin yang dari circle band-band popang gua dulu. Nah iya. Gua mau bikin mau bikin ajang silaturahmi lah. Kita bikin akustikan bareng dengan siapa tahu bisa ngeband lagi. Iya. Tapi masih niat gak tuh? Aduh. Udah gimana tuh? Waktunya ya? Waktunya Wan ya? Iya, betul. Buat sekedar have fun aja sekarang mah ya? Iya, betul. Sekarang mah fokus usaha ya? Lu udah keluarga udah? Belum. Oh, belum. Kalau lu kan bilang lu tinggal di dekat Bulak Kapal ya? Di kok Depsos, tiba-tiba Depsos? Lu kok bisa tahu buka di sini gitu? Awalnya gue emang nyari-nyari bang. Oh nyari? Nyari. Memang gue pas mau buka itu pengen nyari yang street kayak zaman dulu gue awal pertama buka. Kayak depan. Lu dulu pertama kali buka street itu di mana? Daerah mana? Daerah Harapan Baru. Keranji. Oh Keranji, Bokolong Keranji situ. Oh buka di situ lu? Buka di situ gue dulu. Oh
jalan setahun setengah tuh. Jalan setahun setengah, gue nge-street setahun. Terus begitu udah banyak konsumen yang datang, customer yang datang bilang minta dibikinin tempat nongkrong, akhirnya gue nyari. Karena kan space dulu gue itu depan warnet gitu bang. Depan warnet, dan warnet itu juga masih buka. Jadi tempat gue kadang bentroknya sama yang parkir di warnetnya. Ya terus setelah bentrok sama warnet, akhirnya lu nyari ruko. Dapat dekat situ juga? Dekat situ juga, ruko. Akhirnya ya gitu deh. Malah justru nggak sesuai konsep yang gue pikirkan. Malah jadi nggak, setelah pindah ruko malah jadi nggak ini. Maksudnya gimana sih? Rame sih rame. Cuman kalau dalam pandang gue kayak kurang enak aja gitu buat nongkrong kalau di ruko. Oh, ininya ya, konsepnya apa di interiornya gitu kurang ini. Berarti lo emang lebih senang street kayak begini, Wan? Iya. Outdoor sih sebenarnya. Outdoor. Tapi emang bener sih kalau misalkan lo pengen yang outdoor, jadi lo nyari yang yang punya rukonya ini usahanya pagi aja nih sampai sore. Nah, setelah habis sorenya baru lo gitu, bener gak sih? Betul, apakah ya kan? Nyari yang halamannya tuh yang luas. Nah, itu bener. Terus gini juga sih, Wan. Kalau gua sih lebih ke gini ya, Wan. Ya dengan keadaan kantong yang belum, ya maksudnya masih gini gitu kan. Betul. Gue lebih nyaman sih maksudnya dengan keadaan sering kan ngerasa, apalagi pas lihat, start from 5K nih. Jadi kita mau masuk juga nggak sungkan, Wan. Bener kan? Ya maksudnya kita ngelihat beberapa tempat banyak kedai kopi yang tempatnya mewah. Iya. Istilahnya kita ngajak bokin atau ngajak istri gitu, ngeliat mau ngopi di situ, buat duit cuman gocap. Waduh, gua nggak berani deh, misalnya kayak gitu kan ya. Betul. Bener kan ya? Betul. Ya maksudnya kita ada kekhawatiran dulu gitu. Betul bang. Nah, gitu. Nah berarti emang senengnya awalnya konsepnya di street sini ya? Di street bang. Berarti dari awal lo yang sama si mantan ini, yang konsepin di street lo? Berdua sih bang. Oh berdua? Berdua. Karena kan dulu kan memang kita kan merintis lah bang. Merintisnya gue dulu ikut bajar-bajar. Setiap ada bajar itu gue ikut berapa hari. Dengan kopi juga? Iya, dengan kopi itu juga. Ya. Gue kenalin nih produk gue, tempatnya di sini. Ya kan. Jadi dari bajar itu lo ngenalin ke orang-orang kalau gue setiap harinya bukanya di sini nih, gitu ya. Sambil ajang promo. Betul. Gitu dia bang. Gitu. Berarti emang udah udah banyak lah belajar buat bisnis berarti ya. Nah itu maksudnya jiwa bisnis lo dapat dari mana, Wan? Aduh, gimana ya? Kayaknya turun-temurun deh bang. Keluarga lo emang seneng bisnis? Bukan bisnis bang, tukang jualan, pedagang. Oh pedagang. Ya sama lah, maksudnya pedagang sama apapun tetap jawabannya bisnis juga ya kan? Bener. Bahasa kerennya bisnis. Iya betul. Gitu. Berarti emang udah dapat jiwanya udah ngelekat dari keluarga ya. Nah gitu. Nah sekarang gini Wan, dengan keadaan pandemi sekarang, ASTD Create ini ada buat ngebantu teman-teman promo ya, ajang promo. Kayak gue sekarang kenal lo kan karena dari Jahe kan, Ade kan, ya kan. Alhamdulillah kita bisa jalin pertemanan lagi, gue bisa kenal lo gitu. Nah, lo punya nggak sih kiat-kiat buat teman-teman yang, karena kan beberapa teman-teman gue ada yang di-cut dari kerjaannya karena pandemi nih Wan. Mereka dikasih pesangon buat, mereka nggak tahu nih mau ngejalanin apa gitu. Nah, kiat-kiat dari lo nih apa nih Wan buat memulai suatu usaha? Karena kan gue lihat lo juga, lo dari yang awal pertama tuh udah survive banget lah, udah keren gitu. Nah, coba sampai sama teman-teman Wan. Ya buat kayak gitu sih, makanya kenapa gue ajak teman gue yang tadi buat masih daripada dia ngabisin duit keluarganya. Iya waktu. Iya kan. Pasti keluarga juga seneng dong. Iya. Ajak kayak gini. Awalnya sih mungkin sedikit terganggu bang dengan pendidikannya dia, kan dia masih sekolah. Iya. Ya kan. Makanya dan bahkan dia juga udah kelas 3 kan. Iya. Dan juga pasti gue kedepannya dia pasti butuh kuliah lagi. Iya benar. Nah makanya dengan lagi pandemi gini banyak orang yang di PHK atau dikeluarin. Sebenarnya juga pengen gue bantu juga bang. Ketika dia udah mau kuliah kan otomatis dia udah nggak bisa bantu gue lagi. Oh gitu. Nah, makanya gue udah mempersiapkan itu. Oh bang. Gitu. Jadi misalkan kayak ada temen gue lagi udah nggak gawe nih, bisa kan nanti gue bantu.
Berarti jiwa lu keren juga nih ya. Maksudnya lu memperhatikan orang-orang yang teman-teman sekitar yang yang nggak kerja, ya kan, lu bantu. Paling nggak kan gini, si 2 orang ini nanti setelah kuliah atau dia nggak bisa nih, dia udah punya jiwa basic berjualan dari yang lu ajak ini, bener nggak? Dia udah nggak malu. Ya, belajar lah. Belajar mental dulu sih yang penting sih, ya kan? Belajar. Basic mental paling nggak nanti lu udah punya paham. Oh ternyata gue dulu pernah punya basic nih, diajak Bang Wawan nih buat usaha, alhamdulillah. Karena apa-apa yang udah lu tanemin baik, insya Allah sih bakal terus. Amin Bang. Gue sih lihat keren kayak gitu. Berarti kiat-kiat begitu ya? Gitu Bang. Kiat-kiat kayak gitu buat teman-teman yang jadi jalan dulu lah ya, usaha ya gitu ya. Jalan usaha jangan ikut-ikutan ya Wan ya. Ya itu Bang. Iya. Itu Perdalamin dulu ya kan. Diperdalamin dulu, lo mesti riset dulu. Jadi kalau misalkan lo lihat cuman sekedar, ya maksudnya sekarang kan banyak nih jenis-jenis usaha yang franchise Wan ya. Oh, iya. Franchise pun kalau misalkan kitanya nggak bertahan lama juga. Iya betul. Iya kan? Betul. Kayak gitu. Ya walaupun sekedar lo jualan cilok atau jualan apa segala macam kayak telur gulung, tapi kalau lo udah passion lo di situ, insya Allah mah kalau kitanya mau ngerintis segala macam, insya Allah mah maju ya Wan. Bener Bang. Kayak gitu. Jadi apapun jenis usahanya ya kembangin aja, jangan yang sekedar kayak misalkan emang lo fixnya misalkan di jualan ini nih, tapi ego lo pengen ngikutin, gue pengen yang kayak dia keren, nggak usah kayak gitu Wan ya. Betul. Jadi jalanin aja apa yang sesuai passion lo. Betul. Istilahnya biar nanti ke depannya juga lo bisa survive di usaha ya kan. Ada lagi kawan yang lo sampein Wan? Buat teman-teman Wan, sampein aja apa gitu. Apa ya? Atau buat mantan lo sampein gitu. Jangan atau buat teman-teman circle lo datang ke sini gitu. Iya betul. Ya paling buat teman-teman dulu nih yang udah jarang banget ketemu. Karena kan gimana sih ya? Dari silaturahmi kan bisa lebih bisa mendatangkan rezeki, bisa memperpanjang umur insya Allah. Bener. Datang ke sini di mana Wan? Tempatnya Wan? Di Taman Rafflesia. Oh, Pengasinan. Maksudnya Pengasinan? Pengasinan Pondok Hijau. Oh, Pondok Hijau ya. Pengasinan. Open dari mulai jam? Open dari jam 5 lah. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Sampai yang pada nongkrong yang pada sampai nongkrongnya ya. Kalau closing tergantung lo. Kalau lo masih doyan ngobrol silakan. Wawan siap menemani lo sampai ya selesai ini aja. Makanya kan gue julukin tempat mencari inspirasi Bang. Oh gitu Wan, tempat mencari inspirasi. Keren Wan berarti Wan. Oh berarti kalau misalkan sekat, oh iya masalah penerangan pasti lu bakal tambah dong. Pasti bakalan tambah kan buat teman-teman seniman nyari inspirasi di pojok-pojok, gitu, kayak nggak sepi ya kayak gitu sih. Nah emang kalau buat yang teman-teman yang seneng buat kayak misalkan ngerjain tugas kuliah kan nggak. Betul. Kalau yang rame-rame kayaknya kurang begini Wan ya. Dekat tempat bisa datang ke sini nih. Harganya cukup bersahabat dari mulai harga 5K ya. 5.000 sampai 20 ya. Dan nanti mungkin next mudah-mudahan juga Wawan kedepannya nanti ada cemilan-cemilan ya Wan. Iya. Tapi sekarang ini sih Wawan belum ada cemilan, di depan juga ada yang lain-lain ya Wan ya. Ada varian-varian lain karena di sini modelnya kayak food court lah jatuhnya ya. Oke, obrolan kita kayaknya sekian dulu ya Wan. Sekian dulu. Makasih banyak gua udah dikasih ngobrolnya sama Wawan nih, owner dari Cokro Kopi. Doa gua dari STD Create semoga lo makin kedepannya makin bisa yang tadi lo omongin cepet terrealisasi. Amin. Biar temen-temen yang ngopi di sini biar makin nyaman Wan. Amin Bang. Makin sukses ke depannya, gue doain biar lo pundi-pundi lo makin bertambah. Amin. Oke, makasih banyak teman-teman. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.